sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ronald Surapraja. Salam sehat, salam Go Healthy. Nah, acara kita ini pemirsa nggak kerasa loh udah tembus lebih dari 2000 episode. Sebuah perjalanan yang panjang dan saya merasa bangga, berbahagia bisa menjadi bagian dari perjalanan panjangnya Go Healthy ini ya. Dan tentunya ini adalah sebuah komitmen, sebuah bukti komitmen ya dari Gogomol dan juga Go Healthy untuk hadir terus setiap hari memberikan edukasi dan inspirasi kesehatan buat Anda pemirsa Indonesia. Dan tentunya perjalanan panjang ini tidak terlepas dari peran praktisi kesehatan. Nah, yang hadir hari ini menemani saya ada dua sahabat saya, dua bapak-bapak ganteng. Ada Mas Boy dan juga ada Mas Yohanes. Apa kabar bapak-bapak? Kabar baik. Kabar baik. Nah, yang akan berbagi kisahnya hari ini adalah seorang ibu, ya. Seorang ibu yang, punya masalah kesehatan dan datang ke sini untuk mencari solusi supaya masalahnya ini nggak mengakibatkan komplikasi. Ada Ibu Heni bersama kami. Bu Heni, apa kabar? Baik, Mas. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Yakin, Bu? Yakin, Mas. Yakin, harus sehat ya, Bu ya. Bu Heni kesibukannya apa aja? Sekarang aku jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja, ini adalah sebuah profesi mulia yang beratnya yang, luar biasa nih. Balasannya surga, Bu, ibu rumah tangga, Bu. Amin ya. Ya, Mas. Tapi harus sehat dulu, atuh. Sok, coba disapa suaminya, anaknya, tetangganya, geng pengajiannya, silakan disapa. Halo, suami, anak, keluarga semua. Sehat semua. Iya, singkat dan padat saja ya. Oke, mengenai tayangan yang tadi Ibu tonton videonya, gimana menurut Ibu? Saya sih setuju sih dengan hidup pola sehat ya, ya Mas ya. Soalnya saya sendiri juga merasakan gitu, gimana sakit gitu kan. Gimana nggak enaknya beraktivitas dengan sakit gitu. Jadi ya saya motivasinya sih ingin hidup sehat gitu. Motivasinya ingin hidup sehat buat siapa? Buat diri sendiri dan keluarga. Supaya makin kenal dengan Ibu Heni, ada masalah apa sih kemarin? Ini dia kisahnya. Heni Ernawati, sudah beberapa tahun terakhir, ia berusaha untuk bisa berdamai dengan diabetes. Namun kadar gula darahnya ini masih sulit turun ke angka normal. Heni bercerita, ia pertama kali didiagnosis diabetes saat hamil anak pertama pada tahun 2017 lalu. Bahkan kadar gula darahnya saat itu sudah mencapai angka 300. Kejadian ini pun berulang ketika ia hamil anak kedua pada tahun 2020. Tumbuh kayak bisul, gatal-gatal gitu. Terus lemes gitu. Tuh bawaannya marah-marah aja gitu maunya gitu, marah-marah terus gitu. Hingga pada tahun 2023, ia tiba-tiba merasakan badannya mudah lemas dan bisa batuk sepanjang hari. Berat badannya pun turun sebanyak 10 kg. Ketika dicek oleh dokter, ternyata Heni mengalami infeksi paru, yakni TBC. Waktu itu batuk-batuk nggak kunjung-kunjung sembuh. Kita berobat secara intensif gitu kan, ketahuan punya penyakit paru-paru. Takutnya ya nggak umur panjang gitu kan, penyakitnya menyebar kemana-mana gitu. Ia pun berharap kesehatannya bisa segera membaik dan terhindar dari komplikasi lainnya.
Gula darahnya pernah sangat-sangat tinggi. Bu Ya, Heni Mas, ingat ya. rekor paling tinggi berapa gula darahnya? Puasa 277, Wow. Gula darah sewaktunya? 446. Oke, nanti kita akan lebih dalam lagi ya. Tapi sebelumnya, Bu Heni boleh ditanya pernyataan ini dengan benar atau salah. Pasien diabetes beresiko tinggi terkena infeksi paru, benar atau salah? Benar, Mas. Karena pengalaman pribadi, Iya, benar, pengalaman pribadi. ini kata dokter infeksi paru ibu kena gitu. Iya, aku sudah pengobatan 6 bulan. Oh. Aku pengobatan 6 bulan. Yang dirasakan apa tuh Bu infeksi paru tuh? Batuk-batuk nggak sembuh-sembuh gitu. Ya, Mas Yo? Jadi jawaban dari Bu Heni sudah tepat bahwa seseorang dengan diabetes apalagi kadar gula darahnya tidak terkendali ini bisa berefek pada seluruh organ. Salah satu organ yang berpengaruh adalah paru-paru. Nah, ini dari penelitian yang ada 22% pasien diabetes mengalami infeksi paru. Kenapa? Karena ketika gula darah meningkat, maka dapat terjadi peningkatan peradangan. Di paru-paru bagian dalam ini akan terjadi peradangan dan penumpukan cairan. Nah, hal ini yang dapat meningkatkan resiko infeksi. Selain itu akan terjadi penurunan fungsi paru. Wah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah karena gula darah meningkat, ini media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Jadi pasien diabetes yang kadar gula darahnya tidak terkendali akan dapat meningkat, resikonya terjadi infeksi paru. Pasien diabetes beresiko tinggi terkena infeksi paru adalah sebuah pernyataan yang benar. Oke, gula darah tinggi pernah mencapai 400. Udah mulai nyerang ke paru nih ya. Iya, Bu, iya. gula darah tinggi rasanya di badan apa sih? Lemes aja bawahnya tuh udah nggak gairah mau hidup aja gitu, Mas. Udah berapa lama Ibu tahu punya gula darah yang tinggi? Dari 2017. Oke, terus konsultasi ke dokter nggak? Konsultasi sampai jalanin itu juga pengobatan gitu. Berat badan pernah turun langsung drastis nggak? Iya, sampai 10 kilo dari 65 sampai ke 55. Sampai kering gitu badan. Dalam waktu berapa lama itu? Itu 6 bulan itu pas pengobatan paru-paru itu turun gitu. Ada pasien yang kalau gula darahnya begitu tinggi bisa mengalami yang namanya koma diabetes ya. Ya. Kehilangan kesadaran, kayak pingsan. Pernah mengalami gitu nggak Ibu? Hampir gitu. Oke, kemudian ikuti saran dari dokter udah, pakai obat udah. Tapi nggak turun-turun. Nggak turun-turun, nyambung berarti. Karena kami periksa, ini adalah kondisi terakhir dari Ibu Heni sesaat melakukan pengambilan gambar ini. Ya. Ya. Ini adalah gula darah puasa dari Ibu Heni, 263. Tinggi banget ya. Tensi ibu ini juga masih perlu perhatian ya, karena angkanya di 148/79, normal 120/80. Makanya Ibu datang ke sini tentu ingin mencari solusi ya Bu ya. Iya. Solusi tambahan dari kami adalah menggunakan teknologi laser. Penggunaan teknologi laser untuk gula darah dan untuk tekanan darah yang tinggi. Yuk kita bahas Mas Yo. Ya, jadi Ibu Heni dan pemirsa, kalau kita berbicara tentang laser, ini dibagi menjadi 3. Ada intensitas tinggi, ada sedang, ada rendah. Nah, yang kita bicarakan ini adalah intensitas rendah, khusus darah dan pembuluh darah. Jadi ketika digunakan teknologi lasernya ini disesuaikan dengan titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri. Nah, Ibu bisa lihat di sini ada beberapa titik akupuntur yang menjadi target PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung. Kemudian ada titik LU, ini untuk kesehatan paru-parunya. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, selain kualitas darah dan pembuluh darah diperbaiki, kesehatan jantung, sekitar jantung, dan paru-paru ikut ditingkatkan. Nah, pada orang-orang diabetes, ini gulanya tidak dipakai menjadi energi. Jadi numpuk di dalam pembuluh darah. Nah, teknologi laser ini akan dapat meningkatkan dapur energi sel tubuh kita yang disebut mitokondria. Jadi ketika mitokondria ini bekerja, ini akan mengambil gula dan kolesterol. Gula dan kolesterol akan diubah menjadi energi. Hasilnya apa? Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, gula darah, kolesterol ini akan terkendali,
energinya lebih meningkat. Dan satu lagi masalah kesehatan ibu tadi yang sudah kita temukan adalah selain gula darah yang tinggi juga tekanan darah yang masih tinggi. Dan juga ada pemisah ini, tekanan darah tinggi ini juga merupakan satu dampak karena kadar gula darah yang tinggi. Kadar gula darah yang tinggi akan merusak dinding pembuluh darah dan menyebabkan dinding darah menjadi lebih kaku, lebih rigid dan kemudian akan berakibat tekanan darah akan meningkat. Nah, teknologi laser ini akan membantu untuk membuat supaya dinding pembuluh darah itu lebih lentur, lebih lebar dan lebih elastis. Ya, dengan apa? Dengan meningkatkan kadar nitrik oxide. Ya, nitrik oxide adalah suatu zat yang ada dalam tubuh kita yang sebenarnya diproduksi dengan baik, tapi kemudian dia akan menurun jumlahnya kalau pola hidup kita tidak sehat. Banyak sekali terpapar radikal bebas, kemudian dengan bertambahnya usia. Dan ini perlu dijaga supaya tetap terjaga dengan baik. Ya, teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri ini akan menembus area permukaan kulit. Ya, dia akan menembus area permukaan kulit di luar epidermis, kemudian ke dermis dan kemudian hipodermis, dan yang disasar adalah area pembuluh darah. Dia akan meningkatkan kadar nitrik oxide-nya dan ini akan berdampak pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih lebar dan aliran darah akan menjadi lebih lancar dan dampaknya nanti akan membuat tekanan darah akan menjadi terkendali. Ya, jadi sekali lagi untuk Anda nih yang punya masalah dengan gula darah yang tinggi, tensi tinggi, kolesterol tinggi, ayo jangan tunda lagi ya, segera take action sekarang juga. Ini semuanya tujuannya adalah supaya Anda sehat dan nanti dampaknya atau Anda akan rasakan kualitas hidup Anda akan menjadi lebih baik. Nah pemirsa, jika Anda punya masalah yang sama seperti Bu Heni, tensi Anda tinggi, gula darah Anda tinggi, yuk gunakan AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini menggabungkan dua teknologi, yaitu laser dan NMES. Dalam satu alat, sudah dipatenkan dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia. Nah, AccuLaser ini dilengkapi ada 14 titik sinar terapi, ya. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Semuanya dirancang untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Gunakannya rutin, sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita kena komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi yang menakutkan lainnya. Nah, cara mendapatkannya silakan Anda hubungi call center atau nomor WhatsApp yang muncul di layar kaca. Silakan juga Anda melakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia, atau Anda juga bisa melakukan pemesanan melalui aplikasi Lagun by Gogomol. Jadi silakan diinstal ya, diunduh aplikasi Lagun ini di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya. Nah pemirsa, di tahun 2025 ini Gogomol meraih beberapa pencapaian yang luar biasa, yaitu Gogomol meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitasnya sudah standar internasional. Keren. Dan juga Gogomol meraih penghargaan Super Brand di kategori TV Media sebagai bukti kepercayaan Anda konsumen Indonesia kepada Gogomol yang akan terus memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Dan juga sekarang sudah dibuka cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, di mana semua layanan dan operasional terpusat di sana, dan karenanya Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Kami mengundang Anda untuk datang ke sana. Jadi pemirsa, hidup ini harus terbebas dari yang namanya sakit. Kalau ada masalah kesehatan, take action sekarang juga ya. Segera gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih di Go Healthy, cara tepat buat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Bu Heni ya. Masih muda usianya 40 tahunan, tapi gula darahnya tinggi, tensinya tinggi. Bu, coba introspeksi. Ya, Mas. Kebiasaan hidup Ibu zaman dulu seperti apa yang membuat Ibu gula darahnya tinggi banget? Suka makan dan minum manis, suka makan malam juga, suka yang manis-manis aja semuanya. Makan dan minum yang manis. Mohon maaf, coba kita breakdown. Kalau minuman dalam kemasan yang manis-manis suka? Suka. Banget? Banget. Apalagi waktu hamil itu, aku tuh minumnya sering banget. Sehari satu kayak minuman kemasan itu. Oke, yang kedua, olahraga enggak dulu? Dulu sih enggak, sekarang-sekarang aja gitu. Dulu berarti nggak olahraga? Enggak. Oke. Paling di rumah aja kerja gitu.
Itu beda, Bu. Oh, beda. Beda. Olahraga itu olahraga. Itu aktivitas fisik. Terus tidurnya cukup nggak dulu? Enggak sih, kan banyak kerjaan di rumah, Mas. Gitu. Apalagi ada bayi kan gitu. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada informasi penting buat Anda. Tahukah Anda pemirsa, ini nyambung sama yang Bu tadi cerita nih Bu, resiko yang dialami jika janin terlalu besar. Kebetulan anak Ibu dua-duanya besar ya Bu ya? Ya. Berapa kilo, Bu? Anak-anaknya ya? 4,8 Dan? sama 4,6. Allahu Akbar. Bagaimana Mas Bur? Besar itu kan? Ya, jadi ini kita sebut Wah. sebagai makrosomi atau kita sebut dengan giant baby ya, jadi bayi raksasa. Karena normal bayi lahir itu antara 2,5 sampai 3,5 kilo, tapi kalau kemudian sudah di atas 4 kilo, ini kita sebut sudah ada masalah dengan bayinya. Ya, artinya untuk bayi sendiri pada saat di dalam kandungan ibu ini ada dampak yang juga akan terjadi ya. Bayinya justru bisa terjadi hipoglikemi, kadar gula darahnya jadi sangat rendah dan bisa berujung dengan keadaan yang fatal, bisa terjadi kematian di dalam kandungan. Ya, kemudian pada saat proses lahirnya itu pun juga menjadi satu hal yang menjadi perhatian khusus ya. Jadi biasanya bayi dengan makrosomi ini tidak mungkin untuk lahir secara normal. Ya, kalau sampai kemudian tidak terdeteksi bayi ini besar kemudian lahir normal, risikonya adalah bisa terjadi kerusakan pada bahu bayi. Ya, distosia bahu ya, karena bayinya lebar, bayi dengan gede. Kemudian kerusakan robekan yang cukup fatal atau cukup parah pada area vagina, proses perjalanan. Kemudian terjadi perdarahan dan ini juga bisa berujung dengan terjadinya kematian pada ibunya karena perdarahan yang tidak terkendali dengan baik. Jadi memang persalinannya harus dengan sesar segera ya, sebelum bayinya bermasalah. Jadi ini memang satu hal yang cukup serius, dampak pada ibu hamil dengan kadar gula darah yang tinggi. Kembali ke masalah yang dialami oleh Ibu Heni, gula darah tinggi, tensinya juga tinggi. Ini yang nggak boleh dibiarkan. Makanya solusi dari kami adalah Ibu harus melakukan 4 pilar pola hidup sehat. Yuk kita bahas satu-satu yuk. Ya. Apa aja sih itu? Yang pertama adalah pola makan, Bu. Perhatikan asupannya, hindari karbohidrat tinggi dan kadar gula tinggi. Goreng, garam, gula. Gula, Ya. goreng, garam. Nah, batasi itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Olahraga harus yang cukup dan teratur, 150 menit dalam 1 minggu. Kemudian yang ketiga adalah stres. Harus dikendalikan stresnya. Yang keempat adalah istirahat yang cukup. Ibu bagaimana tidurnya, Bu, selama ini? Kayaknya kurang cukup, Mas. Tapi Ibu tahu dampak kurang tidur itu apa? Tahu banget, Mas. Tahu banget. Nah, saya akan jelaskan. Nah, tidur ini memegang peranan utama, terutama pada metabolisme. Pada orang dewasa, tidur yang disarankan 6-7 jam. Nah, kalau tidurnya kurang, apa sih dampak yang bisa terjadi? Yang pertama adalah peningkatan tekanan darah. Kemudian yang kedua adalah gangguan metabolisme. Bisa gula, bisa kolesterol. Kemudian kalau kita tidak melakukan tidur dengan cukup, maka ada gangguan-gangguan hormon. Ada hormon yang berpengaruh pada tidur. Ini hormon melatonin. Nah, apabila seseorang kurang melatonin, ini akan terjadi gangguan tidur, susah tidur, atau tidurnya tidak nyenyak. Penurunan kualitas hidup, bisa merasa kecapean atau sulit fokus. Kemudian masalah kesehatan mental, bisa stres atau depresi. Kemudian gangguan metabolisme, tadi saya sudah bahas, gula, kolesterol, dan adanya penurunan imunitas. Selain itu bisa meningkatkan penyakit neurokardiovaskular, jadi jantung, otak, dan pembuluh darah. Nah, ini teknologi laser ini digunakannya harus 2 kali, Bu. Ya, pagi dan malam hari. Kalau malam hari ini akan menstimulasi produksi melatonin. Apabila melatonin ini meningkat, maka tubuh akan masuk ke dalam fase deep sleep. Ketika deep sleep ini terjadi, maka akan terjadi produksi sel-sel di dalam tubuh, mulai dari jantung, paru, imunitas, hati, otot, dan lain sebagainya. Ini akan diproduksi sel-selnya.
Kemudian pada pagi atau siang hari digunakan. Ini akan meningkatkan serotonin. Apabila seseorang kurang serotonin, maka yang terjadi adalah gangguan mood, kurangnya energi, masalah konsentrasi, kemudian akan terjadi perubahan nafsu makan. Nah, teknologi laser ini akan meningkatkan serotonin. Ketika serotonin di dalam tubuh jumlahnya meningkat, hasilnya adalah sirkulasi darahnya lancar. Kemudian tubuhnya lebih berenergi. Kemudian kesehatan tulangnya tetap terjaga. Bagaimana Bu Heni, bisa dimengerti penjelasannya? Bisa Mas, bisa. Kalau ada yang mau ditanya boleh langsung loh, kalau ada. Oh ya, saya mau tanyakan. Silakan. Ya, apa Bu? Silakan Bu. Nah, gimana Mas, kan apakah diabetes itu bisa sembuh atau tidak? Ya, jadi sekali lagi untuk penyakit diabetes ini kan masalahnya adalah adanya gangguan keseimbangan atau produksi hormon insulinnya. Jadi diabetes itu memang kalau sudah terdiagnosa dengan diabetes itu kita harus kendalikan. Ya, untuk sembuh atau menjadi normal ini memang sulit ya. Sampai saat ini orang dengan terdiagnosa diabetes itu kita harus kendalikan. Jadi poinnya mengendalikan kadar gula darahnya. Pilar pola hidup sehat ini yang harus dijalankan terus-menerus, konsisten Bu. Jangan minggu ini saya hidup sehat, minggu depan hidupnya asal-asalan aja, tidak ya. Jadi pemirsa, Anda harus konsisten menjalankan pilar pola hidup sehatnya, dan kemudian juga termasuk dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser, dan juga teknologi lasernya gunakan secara keseluruhan Bu. Ya, jadi tidak hanya maksimal. digunakan di pergelangan tangan saja, tapi juga ada extension yang dimasukkan ke dalam rongga hidung atau yang kita kenal dengan intranasal. Di rongga hidung ini ada pembuluh darah, dan banyak pembuluh darah yang juga berhubungan dengan pembuluh darah yang ada di kepala kita. Dengan teknologi laser, dengan low level laser terapinya, dia akan meningkatkan atau mengoptimalkan lagi kualitas darah dan pembuluh darah di area kepala kita. Dengan begitu, maka fungsi otak akan terjaga dengan baik. Tadi keluhan keleyang-keleyangnya itu juga bisa akan teratasi karena kualitas darahnya akan diperbaiki lagi. Jadi dengan intranasal, harapannya seluruh pembuluh darah di kepala ibu bisa berfungsi dengan baik, dan otak ibu atau kepala ibu bisa juga lebih optimal lagi untuk meningkatkan kualitas hidup itu. Banyak loh yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser buat kesehatan dirinya ya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya ada diabetes. Diabetesnya lumayan tinggi, HbA1c-nya itu sampai 12. Kemudian ada darah tinggi juga. Sesudah saya pakai teknologi laser ini, alhamdulillah HbA1c saya waktu masuk ke sini 10, sekarang udah 8. Kalau asam uratnya bagus, 4,5. Terima kasih banyak kepada teknologi laser ini yang membuat saya lebih sehat, lebih bagus. Dan sekali lagi saya yakin bahwa saya akan sembuh. Amin. Ini dia riwayatnya, Bu Heni sadar punya diabetes sejak hamil anak pertama. Gula darah rekor pernah mencapai angka 400, sempat terkena TB paru dan mengalami juga hipertensi, tekanan darahnya tinggi 148. Nah, sehingga saran dari praktisi kesehatan adalah tetap rutin kontrol ke dokter buat diabetes, buat hipertensinya. Atur pola makan supaya gula darahnya tidak semakin tinggi. Mulai rutin berolahraga minimal 150 menit per minggu. Dan yang terakhir Ibu, lengkapi semua usahanya dengan menggunakan teknologi laser. Ya bisa ya Bu ya? Bisa. Ibu mau sehat? Mau Mas. Sehatnya buat siapa? Buat keluarga semua. Ya, Ibu siap menggunakan teknologi laser? Oh, siap banget. Hey, itu dia semangatnya. Yuk, yang punya gula darah yang tinggi, yang punya tensi yang tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gunakan AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. AccuLaser ini menggabungkan dua teknologi, laser dan NMES ya, dalam satu alat, sudah dipatenkan dan sudah terdaftar resmi di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Nah, gunakan AccuLaser sehari 2 kali rutin ya, jangan lupa. 15 sampai dengan 60 menit itu adalah durasinya. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya amit-amit ya, mencegah kita dari komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal atau komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya silakan Anda hubungi call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar. Silakan juga lakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia atau juga bisa melalui aplikasi Lagoon by Gogomol. Silakan diunduh di App Store maupun di Google Play dan nikmati banyak manfaatnya.
Nah pemirsa, di tahun 2025 ini ada beberapa pencapaian yang luar biasa yang didapatkan oleh Gogomol. Yang pertama, berhasil meraih sertifikasi ISO 9001 yang artinya mutu dan kualitasnya telah memenuhi standar internasional. Keren. Dan juga Gogomol meraih penghargaan Super Brand di kategori TV Media. Ini adalah sebuah penghargaan yang merupakan bentuk kepercayaan Anda, konsumen Indonesia kepada Gogomol yang akan terus memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik untuk Anda. Dan juga kami mengundang Anda semua untuk hadir, datang kunjungilah Cafe Showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra. Ya, kita sama-sama ngobrol, berbincang, cari ilmu untuk semangat hidup lebih sehat. Jadi pemirsa, terima kasih telah menjadi bagian dari acara Go Healthy. Dapatkan ilmunya di acara ini, tapi jangan lupa segera take action. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.